Ya, Shalom Aleichem. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, hari-hari sekolah minggu baiklah kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Inci undang semuanya untuk berdiri. Kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah kasih-Nya. Sekali lagi dengan semangat. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah kasih-Nya. Kita dengar lonceng gereja, mari kita ke gereja, kita nyanyi lonceng gereja. Semuanya tepuk tangan. Lonceng gereja, tinggi-tinggi bunyinya, tinggi-tinggi bunyinya. Teng teng, teng teng, neng nang neng nang neng nang, neng nang neng nang neng nang, teng teng, teng teng. Sekali lagi lonceng gereja, dan anak-anak mari kita ke gereja semua. Lonceng gereja, tinggi-tinggi bunyinya, tinggi-tinggi bunyinya. Teng teng, teng, neng nang neng nang neng nang, neng nang neng nang neng nang, teng teng, teng teng. Nah adik-adik, kita akan berdoa dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Yuyun. Sikap berdoa semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kembali di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Sion Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, agar ketika kami beribadah sebentar Tuhan, benar-benar kami hanya mau datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik mari kita masih berdiri semua dan kita menyanyi bersama-sama mencari jiwa. Orang cari jiwa sama-sama dan orang bawa ke gereja maupun ke sekolah minggu. Mencari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Mencari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Mencari jiwa, mencari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Mencari jiwa
mendengar firman Tuhan, torang angkat satu pujian ALKITAB. 1, 2, 1, 2, 3. Dan doa akan dibawakan oleh Enci Olni. Lipat tangan, tutup mata. Mana sikap berdoa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kekal yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, itu bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, buat Enci Maya yang akan menyampaikan cerita Alkitab di pagi hari ini, mari Engkau curahkan Roh Kudus kepada dia ya Tuhan, agar dia boleh berkata-kata itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah torang semua baca firman Tuhan, torang mau dengar cerita Alkitab, yang di rumah, yang mengikuti ibadah live streaming, lewat rayon 1 sampai rayon 5, dan anak-anak di gereja, mari torang baca Alkitab sama-sama. Tadi berdoa dan torang buka pembacaan firman di dalam Kisah Para Rasul. Di mana Kote? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian apa? Ayo, Sandrina dan Fabio. Perjanjian apa? Iya, perjanjian baru. Oh, terjago sekali. Nah, Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Sekali lagi. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Dia berjudul Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka
Malah sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Encik sapa anak-anak sekolah minggu yang di rumah maupun yang di gereja. Shalom Aleichem. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini ada sehat semua? Ada, puji Tuhan ada sehat-sehat. Cuaca yang bagus sehingga anak-anak boleh datang di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Enci akan bercerita tentang Paulus di Malta. Siapa pernah dengar nama Paulus? Atau ada teman yang namanya Paulus? Ada? Nyanda? Nyanda ada yang nama Paulus di sini? Oh, nyanda ada. Ada Opak Paulus, Kang? Nah, Opak Paulus ada. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang di rumah maupun yang di gedung gereja. Encik cerita, ini Paulus, dia adalah seorang tahanan. Dia seorang apa? Tahanan. Tahanan itu tinggal di mana, Kote? Di mana? Oh, di penjara. Berarti dia ada melakukan kesalahan. Dia melakukan kesalahan sehingga dia di penjara. Ketika dia di penjara dia bilang, duh kita nggak puas. Kita mau naik banding. Kita mau tambah lebih tinggi supaya kita nggak dapat penjara. Kalau dia panggil dengan rombongan, mari jawab orang sama-sama. Mau cari kata itu keadilan. Mau naik banding supaya orangnya tidak dapat penjara. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Paulus dan rombongan naik kapal. Tiba-tiba di tengah laut datanglah ombak yang besar. Biasa kapal kalau di laut, kalau dia bawa ombak mau apa Kote? Tabu bale, bagoyang kanan, bagoyang kiri. Siapa pernah naik kapal kata Laur? Ada? Oh ada. Pernah naik kapal ke Sangir? Ada? Ke Jakarta? Ke Lembek? Naik perahu? Udah semua so pernah. Dekat atau jauh? Itu ke Lembek? Jauh? Oh dekat. Cuma dari sini ke sebelah mar lewat apa? Laut. Kalau mbak ombak, takut nyanda? Ah nyanda? Tahu batobo semua? Aduh tahu batobo. Kalau encik nih tahu batobo. Nah ketika dorang naik kapal, Paulus dan rombongan tiba-tiba datang itu angin. Angin kencang, angin besar. Kom Paulus bilang, terdampar dorang perahu. Pergi singgah di suatu pulau. Pulau apa kata itu? Malta. Pulau apa? Malta. Nah, di sini kan ada Pulau Malta, yang ada Pulau Lembek. Ada Pulau Lembek di muka. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang singgah di Pulau Malta karena angin kencang. Orang mau pergi mencari aman, singgah di situ. Sampai di situ banyak itu masyarakat pasang akang dorang api. Karena dorang so dingin. Pasang apa? Pasang api karena so dingin. Jadi ketika api menyala, dorang kasih panas. Ini Paulus, dia pergi badekat. Dia badekat kong dia ambil kayu. Ketika dia ambil kayu kong taruh di api. Tiba-tiba ada apa kata? Tadi ada baca? Ada apa? Ular beludak. Ada ular beludak. Itu ular langsung teto itu Paulus betangan. Luka atau nyanda? Hah? Luka. Siapa yang pernah lihat ular teto? Orang yang ular ada teto. Ada pernah lihat? Ada. Oh, siapa kata? Kristian. Aduh, badara Kristian. Oh, kalau kata ular teto, dia akan berdarah. Atau kalau nyanda berdarah dia mau keracunan. Kalau nyanda keracunan dia mau apa? Mati. Apalagi itu ular beludak. Kalau mungkin sekarang bilang ular kobra. Nah,
Kalau ular kobra teto di tangan atau di kaki pasti mati. Tapi ini Rasul Paulus adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan ada dengan dia. Ini orang-orang yang ada lihat Pak Rasul Paulus yang ular soteto, orang-orang bilang, dia ini tentu dia penjahat. Di laut dia nggak dapat apa-apa, Tuhan jaga. Nah sekarang dia ular beludak soteto, berarti dia mau mati atau dia mau keracunan. Sedikit orang lia-lia dulu. Ini orang-orang lia-lia. Awas ular soteto ini Paulus. Sedikit dia semua mati atau dia mau keracunan. Tunggu, sedikit orang lia-lia dulu. Kenapa dia ular soteto? Aduh, saudara DP tangan. Ternyata anak-anak torang pe Tuhan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang penyayang. Kalau anak-anak yang rajin dengar-dengaran Pak orang tua, rajin ke gereja, taat berdoa, Tuhan pasti mengasihi. Tuhan pasti mengasihi dan Tuhan sayang juga anak-anak apabila anak-anak setia dan setia Pak Tuhan Yesus. Sama dengan ini Paulus, ular soteto dia tidak mati. Di laut dia dijaga, dilindungi. Itulah torang pe Tuhan, Tuhan yang mengasihi. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang lihat, aduh ini Paulus nyandak mati. Ular so gigi, nyandak mati. Dia orang-orang bilang, aduh dia ini dewa Kang. Karena itu ular so gigi, nyandak mati. Ular itu sama dengan itu dewi kata. Aduh bukan main. Mar ternyata ini Paulus le dewa kote. Nyandak mati. Bukan. Tapi Paulus dijaga dan dilindungi. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anak sekolah minggu, anak yang takut akan Tuhan, yang taat berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman. Nyanda pamalawang pa, mama dengan papa. Pasti Tuhan mengasihi torang semua. Tuhan sayang ndak anak-anak? Sayang ndak mama papa? Sayang, torang pe Tuhan sayang semua. Asalkan torang taat dan mengasihi Tuhan Yesus sama seperti Paulus. Dia taat dan dia percaya. Dia percaya pasti dia pe Tuhan atau torang pe Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa pasti melindungi orang semua. Amin.